Selamat malam Pak Chairul dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Widiwati Angelina dari kelas TPKA akan mempresentasikan materi yang kedua mengenai Black Liquor Evaporators Design and Operation. Nah, apa sih Black Liquor itu? Black Liquor merupakan campuran kompleks. Campurannya dapat berubah. Yang pertama, bahan kimia paling bekas seperti garam anorganik, kaustik, dan lain-lain. Yang kedua, bahan organik terlarut dari kayu atau lignin. Yang ketiga, non-process elements atau NPE seperti KCl dan lain-lain. Selanjutnya yaitu Black Liquor Properties. Berdasarkan komposisi kimia, berperan utama pada kinerja evaporator, yaitu Na2S4, Na2CO3 mengendap bersama pada padatan tinggi. Terdapat juga resiko pembentukan spill atau kerak. Nah, sedangkan berdasarkan sifat fisik kritis, terdapat 2 poin. Poin yang pertama yaitu kenaikan PPDD atau BPR. Poin yang kedua yaitu viskositas yang mempengaruhi perpindahan panas. Nah, Black Liquor atau WBL dari Brown Stock Washer biasanya 13-18% TS. Sebagian besar kandungan air ini harus diuapkan untuk menghasilkan bahan dengan padatan yang cukup tinggi untuk mendukung pembakaran yang efektif dalam recovery boiler. Biasanya antara 65% sampai 80% TS. Selama penguapan ke tingkat padatan ini, berbagai komponen volatil seperti senyawa belerang, beta-ethanol, dan lain-lain dilepaskan dari cairan dan harus dipisahkan dari kondensat untuk memungkinkan penggunaan kembali di fiber line dan recausticising. Dari sudut pandang ini, evaporation plant sebenarnya berfungsi sebagai pabrik air di dalam pabrik. Nah, Black Liquor juga mengandung sebagian besar senyawa anorganik yang selama proses penguapan mencapai batas kelautannya dan dapat mengendap sebagai kerak atau skill pada pembukaan perpindahan panas evaporator yang sangat membatasi kapasitas operasi evaporation plant dan seluruh recovery island. Komposisi kompleks yang melekat pada Black Liquor diterjemahkan ke dalam beberapa persyaratan desain yang saling bergantung untuk evaporator. Yang pertama, evaporation plant harus mentransfer panas secara efisien untuk penguapan Black Liquor. Yang kedua, hal ini harus dilakukan saat menghindari pembentukan kerak pada pembukaan perpindahan panas. Yang ketiga, evaporation plant juga harus menghasilkan fraksi kondensat yang cukup bersih untuk memenuhi kebutuhan pulp mill dan area recausticising, sehingga sangat mengurangi pemasukan fresh water dari mill. Nah, yang terakhir, komponen yang mudah menguap atau komponen volatil dan NCG harus dihilangkan dan dikondisikan untuk pembuangan yang aman melalui pembakaran. Nah, evaporation technologies. Tugas dari evaporator yaitu mengambil waste stream atau WBL dan berubah menjadi bahan bakar atau SPL untuk recovery boiler. Yang kedua, condensed steam atau vapors di satu sisi permukaan pemanas, sedangkan cairan mendidih atau boiling liquor di sisi lain. Proses pengaturan ini diatur oleh hukum perpindahan panas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke peralatan evaporator. Nah, terdapat 2 tipe dasar peralatan evaporator untuk evaporasi atau penguapan Black Liquor. Yang pertama yaitu rising film evaporators. Rising film evaporators disebut juga sebagai evaporator long tube vertical atau LTV. Desain ini telah mendominasi industri selama beberapa dekade dan tetap menjadi pandangan umum dalam operasi craft mill yang lebih lama. Beberapa poin pentingnya yaitu liquor film yang dibentuk oleh uap yang dihasilkan dari cairan mendidih atau boiling liquor di bagian bawah tub atau tubes. Turndown yang buruk tidak dapat menangani viskositas tinggi, minimum delta T requirement. Nah, biaya operasinya rendah, kecenderungan untuk berbusai atau foaming rendah, terus viskositas liquor yang rendah dan laju aliran flow rate yang tinggi adalah kondisi yang ideal. Hanya digunakan di WBL pre-evaporation di mana foaming menjadi masalah pada bagian blue heat recovery.
Cara kerja rising film evaporators yaitu elemen pemanas adalah penukar panas seal dan tube yang menggunakan tabung OD 2 inci, biasanya sepanjang 24 kaki hingga 30 kaki. Liquor dimasukkan ke dalam liquor chamber bagian bawah dan kemudian ke dalam tubes. Itu dipanaskan dengan uap kondensasi di bagian luar tubes. Bagian bawah dari tubes digunakan untuk memanaskan liquor ke titik mendidihnya. Penguapan kemudian dimulai pada ketinggian saat di dalam tubes, di mana tekanan uap liquor umpan sama dengan tekanan sistem. Saat liquor naik ke bagian dalam tubes, uap tambahan dihasilkan dan kecepatan campuran uap cair meningkat hingga maksimum pada saluran keluar tubes. Campuran saluran keluar menimpa deflektor, dipasang di atas top tube seat dari penukar panas, di mana terjadi pemisahan awal faktor cairan dari uap. Liquor tambahan dipisahkan dari uap oleh gravitasi saat uap naik di badan uap. Pemisah instrumen dipasang di dekat bagian atas badan uap untuk menghilangkan sebagian besar sisa cairan dari uap sebelum keluar dari badan uap. Nah, liquor pekat dikeluarkan dari sambungan di dekat bagian bawah badan uap. Laju perpindahan panas di bagian pemanas awal cukup kurang baik karena liquor full yang bergerak lambat di dalam tubes, tetapi beberapa kali lebih besar di bagian pendidih karena peningkatan turbulensi yang disediakan oleh pendidih nuklear. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengurangi zona non-didih seminimal mungkin. Skema aliran dua fase yang berbeda dibuat di zona didih, termasuk sludge flow, di mana sludge dari liquor diikuti oleh sludge dari uap, mirip dengan perking di perkolator kopi, aliran melingkar di mana cincin liquor membungkus inti pusat uap dan liquor mist. Dan mist flow, tempat uap menyelimuti pembukaan tubes. Kondisi mist flow harus dihindari karena hasil perpindahan panas yang kurang baik ketika tidak ada cukup cairan untuk membasahi dinding tubes. Untuk menghindari mist flow, terkadang perlu untuk mendaur ulang produk liquor yang pekat dari badan uap ke liquor chamber pada bagian bawah untuk menambah liquor umpan. Nah, berikut ini komponen-komponen dari rising film evaporator, di mana prinsipnya itu sama seperti prinsip kerja yang sudah saya jelaskan pada video yang pertama, yaitu liquor feed akan masuk dari bawah dan steamnya akan masuk dari samping. Di dalam, pada saat liquor bertemu dengan steam, akan terjadi proses penguapan, sehingga dihasilkan liquor pekat yang akan keluar dari sini, dan uapnya akan keluar dari atas. Sedangkan kondensatnya akan keluar dari bawah, dan ini merupakan tempat penguapan dari NCG fan. Nah, yang kedua yaitu falling film evaporators. Desain evaporator ini mengandalkan tubes atau plate sebagai permukaan berpindah panas. Liquor diproses di bagian dalam es pada unit turbular, tetapi di bagian luar permukaan perpindahan panas dalam desain plate. Nah, poin-poin pentingnya yaitu film yang dibentuk dengan cara mekanis, terus rendang tinggi dapat menangani viskositas yang lebih tinggi. Selanjutnya, teknologi utama di seluruh dunia untuk konsentrasi hingga 50% TS. Dapat beroperasi pada HP rendah, fleksibel, ketahanan yang baik terhadap scaling, konsumsi HP rendah, easily automate, mudah berbusa pada persen TS yang rendah. Nah, cara kerja dari falling film evaporator yaitu evaporator FF terdiri dari wadah liquor di mana volume tertentu liquor disirkulasi ulang secara kontinu ke bagian atas elemen pemanas. Perangkat distribusi biasanya tray atau spray nozzle dalam beberapa desain kemudian mendistribusikan aliran liquor ke seluruh permukaan pemanas. Lubang dalam unit turbulen atau slot untuk unit plate diposisikan untuk memungkinkan liquor jatuh ke tube seat atau plate. Distribusi liquor yang merata merupakan pertimbangan kritis untuk jenis desain ini, dan tray dan tube seat semuanya harus rata. Mengikuti perangkat distribusi, film tipis liquor dibuat pada permukaan pemanas dan mengalir ke bawah kembali ke wadah liquor sambil diuapkan sebagian. Laju perpindah panas jauh lebih baik, terutama pada konsentrasi yang lebih tinggi saat menggunakan desain
Point film di atas desain rising film karena liquor jatuh secara turbulen di atas permukaan pemanas. Setiap persyaratan pemanasan awal liquor juga dicapai secara efisien dalam desain falling film. Nah, berikut merupakan komponen dari falling film evaporators. Yang membedakannya dari rising film evaporator yaitu pada falling film evaporator ini terdapat plate heating element dan distributor. Selanjutnya yaitu concentrators. Istilah ini mengacu pada kelas desain evaporator yang secara khusus dirancang untuk mengatasi dua masalah yang terkait dengan pemrosesan black liquor pada konsentrasi tinggi, yaitu yang pertama presipitasi komponen jenuh dari liquor, dan yang kedua viskositas liquor yang tinggi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke peralatan concentrators. Terdapat dua jenis konsentrator black liquor yang digunakan. Yang pertama yaitu falling film concentrators. Falling film concentrators sebenarnya merupakan adaptasi untuk pelayanan padatan tinggi dari desain evaporator FF yang dibahas sebelumnya. Pada dasarnya, konsentrator FF di mana penguapan terjadi dari liquor film di dalam elemen pemanas menghasilkan tingkat kejenuhan yang tinggi di dalam liquor. Hal ini dapat menyebabkan pembentukan kerak yang tidak terkontrol karena nukleasi kristal yang berlebihan daripada pertumbuhan kristal yang lambat. Beberapa desain konsentrator FF sebenarnya tidak mengusahakan untuk mengontrol pembentukan kerak pada permukaan pemanas, melainkan menyediakan cara untuk menghilangkan kerak tersebut lebih cepat daripada bentuknya dan sebelum dapat berdampak negatif pada kapasitas atau menyebabkan penyumbatan. Nah, desain peralihan cepat biasanya digunakan dengan unit plate dan elemen turbular. Bergantung pada strategi ini dengan terus-menerus memindahkan beberapa badan konsentrator atau chamber badan yang sama antara produk liquor dan posisi pencucian. Nah, pendekatan desain lainnya melibatkan pengoperasian konsentrator FF pada flux panas rendah untuk mengurangi jumlah kejenuhan yang berkembang dalam liquor selama perpindahan panas. Sejumlah besar area perpindahan panas harus disediakan dalam kasus ini, serta radio resirkulasi yang sepadan untuk mengurangi delta T yang beroperasi dan penguapan spesifik per unit area perpindahan panas. Nah, berikut ini poin-poin pentingnya yaitu kemampuan turndown yang tinggi, konsumsi HP sedang, easily automate, pencucian online atau desain type switching, risiko tinggi penyumbatan atau desain mean switching, performa yang sangat sensitif terhadap perubahan liquid chemistry. Nah, selanjutnya yaitu ada force circulation concentrator. Force circulation concentrator telah ada sejak tahun 1950-an dan terbukti dengan baik dalam layanan black liquor. Desainnya terdiri dari penukaran panas dan uap atau liquor flash chamber yang terhubung satu sama lain melalui loop resirkulasi. Liquor dipanaskan dalam elemen pemanas yang dimana back pressure untuk mencegah terjadinya pendidihan di dalam tabung. Pendidihan dan penguapan terjadi jauh dari permukaan perpindahan panas dan hanya ketika liquor yang dipanaskan memasuki flash chamber dan tekanannya berkurang. Flash chamber menyediakan waktu retensi liquor yang cukup untuk memungkinkan pelepasan kejenuhan melalui pertumbuhan kristal. Liquor kemudian disirkulasikan kembali ke elemen pemanas untuk siklus pemanasan lainnya. Penguapan flash dan pertumbuhan kristal. Sisipan spiral digunakan di dalam tabung pemanas untuk menghambat lapisan batas kental terhadap dinding tabung dan mendorong pencampuran di dalam sebagian besar liquor. Penggunaan sisipan ini memungkinkan desain untuk membuat penggunaan pump horsepower dan sirkulasi secara efisien dalam membangun turbulensi tingkat tinggi sehingga meningkatkan perpindahan panas. Perpindahan panas yang tinggi kemudian dicapai pada kecepatan liquor yang relatif rendah. Karena tidak ada penguapan yang terjadi di dalam permukaan panas, desain FC mencapai tingkat kejenuhan yang dikembangkan sangat rendah yang dapat dilepaskan sepenuhnya di flash chamber melalui penguapan dan pertumbuhan kristal. Viskositas liquor tidak terlalu penting dalam desain konsentrator FF karena tidak ada pertimbangan untuk distribusi liquor dan ketebalan film. Kemampuan untuk menangani liquor dengan viskositas lebih tinggi saat masih
pada suhu yang wajar, mengurangi resiko dekomposisi termal dari liquor serta resiko scaling kalsium karbonat. Nah, begini poin-poin pentingnya yaitu excellent resistance to scaling, sangat jarang membutuhkan washing, easily automate, kemampuan turndown yang tinggi, toleransi tinggi terhadap perubahan liquor chemistry, konsumsi HP sedang, sederhana dan kuat. Nah, selanjutnya ada yang namanya multiple effect evaporators. Multiple effect evaporators atau evaporator efek ganda selalu digunakan dalam menguapkan black liquor. Istilah efek ganda berasal dari penggunaan energi efektif ganda untuk melakukan tugas penguapan. Dalam konfigurasi seperti itu, steam aktif dikondensasikan hanya pada evaporator efek pertama, menghasilkan uap yang kemudian dikirim untuk mengembun pada efek kedua di mana penguapan tambahan terjadi. Proses tersebut kemudian dapat diulang sampai mencapai evaporator efek terakhir di mana uap yang dihasilkan dikondensasi dalam kondensor dengan menggunakan air pendingin. Steam generation di craft mill merupakan biaya operasional yang signifikan dan setiap upaya harus dilakukan untuk menghemat penggunaannya. Evaporation plant sejauh ini merupakan konsumen utama uap tersebut untuk menghilangkan air dari black liquor yang lemah. Oleh karena itu, operasi ekonomis evaporator didasarkan pada penguapan efektif berganda dari panas yang tersedia dari steam dan pada jumlah efek dalam MEE. Jika kandungan panas dari uap aktif digunakan hanya sekali, 100.000 lbs uap hanya akan menguapkan lbs pounds air dari liquor tersebut. Dengan menggunakan kembali kandungan panas dari uap yang dihasilkan, 100.000 lbs uap aktif dalam 6 efek MEE secara teoritis dapat menguapkan 600.000 lbs air dari liquor tersebut. Nah, karena kehilangan radiasi dan perubahan panas laten penguapan pada berbagai suhu dan tekanan, nilai efisiensi teoritis penuh tidak dapat dicapai dan aturan umumnya adalah bahwa penguapan di setiap efek antara 0,7 dan 0, lbs untuk setiap 1 lbs steam aktif yang terkondensasi pada efek pertama MEE. Setelah ekonomi uap mengacu pada jumlah lbs air yang diuapkan dalam MEE per lbs uap yang digunakan. Kondisi operasi di MEE diatur oleh tekanan steam langsung yang tersedia di satu ujung, biasanya 60 psi atau kurang, dan vakum yang terbentuk di efek terakhir dan kondensor di ujung lainnya biasanya sekitar 25 inch Hg. Selain itu, selain dari jumlah efek, kontributor lain untuk penghematan uap di MEE termasuk suhu liquor umpan, flashing kondensat, produk liquor flushing, serta ventilasi aktual dan kehilangan radiasi dari vessel, pipa, dan tangki. Nah, berikut ini merupakan poin-poin pentingnya. Kondisi pengoperasian di MEE telah diatur, yaitu tersedianya tekanan uap langsung dan vakum dalam efek terakhir dan SC. Mendefinisikan keseluruhan delta tersedia, serta sebenarnya delta T jauh lebih rendah karena BPR. Sekian penjelasan mengenai materi yang kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat